Janur Ireng Story 9. Arjo dan Lasmini baru saja tiba. Mereka melihat jasad anak mereka mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Sugi melihat bagaimana reaksi mereka. Lasmini tersenyum, sebuah senyuman yang terlihat seperti menghina. Ia melihat jasad Pras tanpa ada rasa sedih sedikit pun, membuat Sugi semakin yakin bahwa Pras, Batra, juga Intan bukanlah anak kandung Arjo dan Lasmini seperti yang pernah diceritakan Sugeng. Sementara Arjo tampak diam. Ia menunduk menahan marah. Sugi dapat merasakan bahwa Arjo seperti terbakar api. Arjo kemudian berteriak keras, meminta penjelasan tentang apa yang menimpa anak sulungnya. Intan yang baru saja tiba di tempat kejadian menjerit, menutup mulut saat melihat tubuh kakaknya terlihat seperti tubuh binatang. Ia bertanya kepada Lasmini apa yang terjadi. Tetapi wanita itu hanya menggeleng. Di samping mereka, Batra menahan diri. Ia tahu apa yang terjadi, tetapi ia tak mengatakan apapun. Sugi yang sejak tadi berdiri berbaur dengan para abdi lain melangkah maju. Arjo menoleh ke arahnya. Aku yang melakukan ini. Aku Sugi tiba-tiba. Sugi bisa melihat dengan jelas satu persatu wajah mereka yang terkejut mendengar pengakuannya. Kenapa kamu membunuh anakku? Tanya Arjo. Karena aku tidak menyukainya. Pagi itu juga tersebar berita bahwa Sugi akan dihukum. Hukuman paling ringan atas membunuh majikan adalah mutilasi seluruh anggota tubuh. Ruangan itu jauh lebih gelap dari semua ruangan yang pernah Sugi lihat di dalam rumah utama kediaman Kuncoro. Dengan pencahayaan yang tidak merata, Sugi berlutut di lantai kayu. Di hadapannya berdiri Arjo yang sedang mengasah parang. Tak jauh dari tempat eksekusi, Lasmini, Intan, dan Batra duduk memandang Sugi. Intan tiba-tiba berkata, Mas Sugi bohong kan? Bukan Mas Sugi kan yang membunuh Mas Pras? Sugi hanya tersenyum memandang Intan. Dia juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba mengaku sebagai pembunuh Pras Anom. Apakah karena sumpah abdi sula yang aku lakukan? Apakah hal ini juga yang membuat naluri ingin melindungi Sabdo, tuan yang harus kujaga? Sugi tidak peduli. Baginya, mati mungkin jalan terbaik daripada harus mengabdi. Melihat bagaimana keluarga Kuncoro hidup, Arjo bertanya lagi, memastikan apakah benar Sugi yang menghabisi nyawa anaknya. Sugi memilih diam. Ia menunduk, siap menunggu hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Arjo membersihkan parang, menggenggam senjata tajam itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap menebas tubuh Sugi. Tiba-tiba seseorang datang berteriak, menghentikan eksekusi ini. Sugi menoleh. Rupanya Tuan Sabdo. Aku yang membunuh Pras dengan Bokolono. Jadi lepaskanlah abdiku.
Dia tidak bersalah. Dia hanya ingin melindungiku. Sugi tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sabdo datang untuk menjamin nyawa Sugi dengan nyawanya sendiri. Arjo memandang Sabdo datar. Kenapa kamu membunuh Pras? Pras pantas untuk mati. Bukankah aku adalah Canguk Sono di keluarga ini? Kata-kata Sabdo membuat semua orang yang ada di dalam ruangan tercengang kecuali Arjo. Kalau begitu, Sabdo harus dieksekusi, kata Batra, berseru kepada Arjo. Arjo masih diam, tak melakukan apa-apa. Lasmini melangkah turun, bertepuk tangan, lalu berkata kepada Sabdo, "Satu Kuncoro mati. Kupikir hal ini bisa dimaafkan." Lasmini mendukung Sabdo. Tentu saja, hal ini cukup mengejutkan bagi semua orang. Mengingat sejak awal Lasmini adalah orang yang antipati terhadap kehadiran Sabdo di dalam keluarga Kuncoro. Ia tak pernah menanggapi kehadiran Sabdo. Tetapi, kenapa hari ini dia bersikap seperti ini? Batra melangkah maju, menegaskan bahwa hukuman tetap harus dilaksanakan. Lasmini tersenyum menyeringai kepada Batra. "Kamu siapa? Kamu hanya anak biasa yang kebetulan meminjam nama Kuncoro." "Tapi Bu, aku bukan ibumu," bentak Lasmini. Batra seketika melangkah pergi meninggalkan ruangan. Hanya Arjo yang memasang ekspresi tak dapat diprediksi. Apakah dia akan mengeksekusi Sabdo? Arjo mendekati Sabdo lalu berkata, "Sudahlah, mengeksekusi tak akan membawa Pras Anom kembali ke tempat ini. Bukankah begitu?" Lasmini menyambut perkataan Arjo. Ia berkata kepada Arjo bahwa Sabdo mungkin sudah lebih dari siap untuk menjadi Canguk Sono murni. Caranya membunuh Pras Anom dengan Bokolono adalah sebuah bukti. Artinya, sudah saatnya Kuncoro kembali mendapatkan kejayaan yang sudah lama hilang. Lasmini lalu memeluk Sabdo. Intan tampak tidak percaya mendengar pengakuan Sabdo. Ia seolah-olah menolak bahwa Sabdo yang melakukan ini. Setelah mengurungkan eksekusi, Arjo melangkah pergi begitu saja meninggalkan semua orang. Sugi duduk di pelataran kamar. Desas-desus tentangnya sudah tersebar luas. Semua abdi menjauh dan berbicara di belakangnya. Ia tak dapat menyalahkan mereka semua. Apa yang ia lakukan semata-mata hanya ingin membantu Sabdo. Sugeng datang menemui Sugi. Ia menawari sebatang rokok, tapi Sugi menolak. Ia sedang tak ingin melakukan apa-apa selain melamun seharian. "Aku masih tidak percaya Sabdo sampai harus melakukannya," kata Sugeng. "Tanpa suatu kebencian yang hebat, santai tak dapat ditunaikan," ujar Sugeng sambil mengisap sebatang rokok miliknya. Semakin besar kebencian di dalam hati seseorang, semakin hebat santet yang dikirim. Jadi, kebencian macam apa yang membuat Sabdo sampai harus merenggut nyawa Pras? Sugi menatap Sugeng. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menyerah lalu menceritakan semua yang terjadi. Sugeng tampak tak terkejut sama sekali. Ia justru tersenyum kecut, seolah-olah sudah tahu bagaimana sifat dua anak Kuncoro itu. Bila memang seperti itu kejadiannya, maka Pras Anom memang pantas untuk mati. Lalu, kenapa Sabdo tidak membunuh Batra saja sekalian? Sugi hanya menggeleng, tidak tahu apa yang ada di kepala tuannya.
Sugeng berdiri, mematikan sebatang rokok di tangannya, bersiap-siap untuk pergi. Dilihatnya Sugi yang masih melamun. Untuk menenangkan Sugi, Sugeng berkata, "Kamu tidak perlu merasa bersalah dengan kematian Pras Anum. Lagi pula, cepat atau lambat, Tuan Arjo akan tahu alasannya." Kemudian, Sugeng memegang bahu Sugi. "Kamu harus lebih berhati-hati. Batra mungkin masih belum bisa menerima semua ini. Dia bisa melakukan apa saja untuk membalas dendam. Tapi semoga saja itu tidak terjadi. Aku malas kalau harus membersihkan jasad lagi. Ki, mungkin untuk beberapa waktu ke depan, kita tidak akan bertemu. Kupercayakan tugas-tugasku kepadamu." Lanjut Sugeng. "Kamu mau kemana?" tanya Sugi penasaran. "Lebih baik kamu tidak tahu," kata Sugeng seraya tersenyum lalu meninggalkan Sugi. Apa yang dikatakan oleh Sugeng bisa saja terjadi mengingat kedekatan antara Pras Anum dengan Batra. Bisa saja saat ini Batra sedang mempersiapkan sesuatu untuknya. Meski begitu, hari ini Sugi merasa sangat kacau. Ia tidak tahu apa yang membuatnya seperti ini. Tetapi Sugi tidak bisa melupakan wajah Tuan Sabdo saat menguliti binatang itu. Wajah sinting itu mengingatkan dirinya dengan Arjo. Mereka begitu mirip. Sabdo Kile. Sabdo Kile, itu adalah nama santet yang kamu gunakan untuk menghabisi Pras Anum. Tidak banyak orang bisa melakukannya, bahkan aku sendiri. Kebencian seperti apa yang membuatmu membuang sisi manusiamu? Tanya Arjo. Meski begitu, aku tak bisa menghukummu. Kamu pasti punya alasan kuat. Tapi Sabdo, kenapa kamu tidak bercerita kalau kamu menyimpan kebencian terhadap saudara-saudaramu? Aku hanya menyayangkan hal ini terjadi di tanahku. Kamu seperti melempar kotoran tepat di wajahku. Sabdo sendiri tak mengerti kenapa perasaan itu tiba-tiba muncul. Perasaan ingin menyiksa Pras Anum dan Batra. Namun Sabdo menahan diri. Ia hanya ingin melihat saudaranya menderita. Gejolak yang menggebu-gebu rasanya tidak sepadan setelah melihat jasad Pras Anum. Sabdo sempat merasa menyesal. Tetapi ia tak bisa menyalahkan diri sendiri setelah apa yang Pras Anum lakukan kepadanya. Melihatmu melakukan ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun membuatku cukup terkesan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sabdo menatap Arjo. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Tanya Arjo bingung. Sabdo menggeleng. Semua terjadi begitu cepat. Sabdo sendiri seperti tidak sadar sudah melakukannya. Ia hanya melihat mata Pokolono, lalu mendengar bisikan yang berkata, Pras Anum dan Batra harus menerima ganjaran setimpal. Tak cukup dengan kematian, melainkan juga penyiksaan sampai mereka merasakan neraka dunia. Sabdo begitu senang sampai tak memikirkan akibat dari perbuatannya. Kulit Pras Anum mengelupas dengan tubuh terkoyak-koyak. Sayang sekali, Sabdo tak melihat Pras Anum menjerit. Seandainya ia tahu tentang semua ini lebih dulu, mungkin ia akan menikmati kematian Pras Anum dengan perlahan. Sudahlah. Kamu tak perlu menyudutkan dia. Tidak ada gunanya lagi.
Lasmini datang lalu mendekati Sabdo. Tapi, melihat Sabdo dapat melakukan sekdo kile dengan menggunakan Bokolono, bukankah ini luar biasa? Sabdo seperti ingin menunjukkan kepada kita bahwa ia bukan Canguk Sono biasa dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Bukankah berarti sudah saatnya Kuncoro menunjukkan siapa dirinya? Kamu mengertikan maksudku, suamiku? Arjo mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Lasmini benar. Sekarang, Kuncoro pantas berbangga diri. Setelah kehilangan Bokolono selama beberapa tahun, orang-orang merendahkan dia dan keluarganya. Sekarang, dengan adanya Sabdo, tidak akan ada yang berani lagi menghina dirinya. Meski begitu, ini tidak akan mudah, kata Arjo. Konsekuensi bila Sabdo ternyata belum siap akan membuat kerugian yang besar kepada keluarga kita sendiri. Sabdo melihat Arjo. Sebenarnya, apa yang sedang kalian bicarakan? Nak, aku ingin tahu bagaimana rasanya saat kamu menghabisi Pras Anum. Sabdo menunduk. Ia tidak yakin apa yang sebenarnya dia rasakan saat kejadian itu. Namun Sabdo tidak dapat membohongi diri sendiri bahwa ada kenikmatan yang tidak dapat dia ceritakan saat mengoyak-ngoyak tubuh Bokolono. Lupakan saja apa yang baru saja aku katakan. Sekarang, aku ingin bertanya tentang hal lain. Apakah kamu menginginkan kekuatan lebih? Kekuatan? Ya, kekuatan. Kamu bisa mendapatkan apapun dengan kekuatan ini. Harta, tahta, kekuasaan, apapun. Sabdo mengangguk. Dia menginginkan lebih dari ini. Bila hanya dengan hal ini Sabdo bisa melakukan santet kepada Pras Anum, mungkin kelak Sabdo bisa melakukan hal-hal lain yang tidak akan pernah disangka-sangka. Arjo akhirnya menceritakan kepada Sabdo bahwa sebelum memilih Sabdo, Canguk Sono pernah memilih saudaranya, Kondoto. Sabdo terkejut. Ia tak pernah tahu kalau Arjo memiliki saudara. Pada malam saat Kondoto menginginkan kekuatan lebih, Arjo membantunya. Namun, Kondoto rupanya belum siap. Ia mendapat serangan balik yang merenggut nyawanya. Bagaimanapun, untuk sampai di tahapan Canguk Sono selanjutnya, Sabdo harus percaya bahwa ia lebih siap dari para pendahulunya. Jadi pikirkanlah, apakah kamu benar-benar siap melakukannya? Arjo melihat Sabdo dengan sorot mata tajam. Bila kamu sudah siap, aku akan membantumu. Kamu akan melewati fase menderita sampai ingin mati karena tahap ini. Adalah tahap yang paling sulit bagi Canguk Sono. Tapi, bila kamu berhasil melewatinya, kamu akan membawa Kuncoro menjadi nama yang paling disegani, bahkan di antara mereka semua. Mereka siapa? Arjo menoleh melihat Lasmini. Wanita itu mendekati Sabdo dan berkata, mereka adalah musuh-musuh Kuncoro. Jadi, apa yang harus kulakukan? Arjo tersenyum. Begitu juga dengan Lasmini. Mereka terlihat begitu senang mendengar pertanyaan Sabdo. Arjo dan Lasmini berpesan agar Sabdo beristirahat dulu sebelum semuanya dimulai. Sabdo mengangguk, lalu meninggalkan ruangan. Saat itulah Lasmini mengatakan kepada Arjo, "Satu langkah lagi.
lalu kita akan menduduki singgasana. Sabdo menutup pintu. Ia terkejut melihat Intan Kunchoro berdiri di hadapannya. Seperti sengaja menunggu kedatangannya, perempuan itu menarik tangan Sabdo, membawanya menjauh dari tempat itu. Sabdo mengikuti kemana Intan membawanya. Di belakang rumah utama, Sabdo bisa melihat banyak pohon tinggi besar. Intan Kunchoro mendekati Sabdo lalu bertanya, "Apa yang mereka katakan kepadamu?" Sabdo pun menceritakan semua yang dia dengar dari pertemuannya dengan Arjo dan Lasmini. "Memang, sebelum kamu, aku pernah mendengar bila Paman Kondota adalah Canguksono yang sebelumnya. Beliau adalah orang yang ramah. Aku mengenalnya sangat baik. Tetapi, Intan melihat ke arah lain. Beliau mati muda dengan penyebab yang misterius. Arjo bilang dia mati karena memaksakan diri untuk memperkuat ilmunya. Aku tidak tahu soal itu, tapi aku masih mengingat dengan jelas bagaimana tubuhnya saat tersiksa oleh sesuatu. Bapak berkata, ini akibat dari musuh para Kunchoro." "Musuh para Kunchoro?" "Kamu tidak akan percaya seberapa sering Bapak dan Ibu menceritakan semua tentang musuh-musuh Kunchoro. Ia menyebut mereka dengan sebutan setan." Intan seperti ingin mengatakan sesuatu. "Entahlah, apa perasaanku benar. Tapi aku merasa kamu mirip sekali dengan Kondoto." "Aku mirip dengan Kondoto? Bagaimana mungkin? Matamu, hidungmu, rambutmu. Kamu lebih mirip dengan Paman Kondoto dibandingkan bapak kita sendiri. Tapi semoga saja aku salah." "Lalu, apa yang kamu ingat dari dirinya?" "Yang ku ingat, entahlah, dia paman yang baik." Aneh. Selama ini Sabdo pikir dia sudah cukup mengenal Intan. Sabdo mengamati sifat-sifatnya, termasuk bagaimana dia mengatakan suatu kebohongan. Apa yang sebenarnya Intan sembunyikan? "Kamu beruntung mewarisi Canguksono di dalam dirimu. Bagi semua anggota keluarga Kunchoro, Canguksono ialah semacam berkah yang tak dapat dinalar dengan logika. Seorang Canguksono bisa memerintah Bokolona sebebas mungkin tanpa utang yang harus dibayar. Kamu sudah tahu kalau binatang itu tidak bisa mati." Sabdo mengangguk. Ia sudah tahu hal ini dari Arjo. "Baguslah kalau begitu. Sebenarnya, aku membawamu ke sini ingin membahas masalah yang tempo hari kuceritakan kepadamu. Soal perjodohanku. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini?" Sabdo diam melihat Intan yang berdiri menatap dengan sorot mata memohon. Sabdo akhirnya bercerita bahwa 1 dari 3 kandidat yang melamar dirinya baru saja mati. Intan tampak tidak terkejut mendengarnya. "Aku sudah tahu hal ini. Seperti ini pasti akan terjadi." Sekarang Sabdo yang justru terkejut mendengarkannya. "Apa maksudmu?" "Bapak sebenarnya menawarkanku kepada orang-orang yang merasa pantas untuk tujuan lain, yaitu menghabisi orang-orang tersebut. Bapak pernah bilang kalau perjodohan ini hanya alasan bagi Bapak untuk menyingkirkan mereka." Sabdo tidak mengerti maksud perkataan Intan. "Intinya, siapapun kandidat yang ingin melamarku akan tetap dihabisi oleh Bapak." "Bukankah berarti ini hal yang bagus?"
kamu tidak perlu menikahi mereka. Intan tersenyum getir, lalu berkata kepada Sabdo, tak ada yang bagus dari apa yang dilakukan oleh Bapak, karena tujuan yang terselubung. Intan mendekati Sabdo, kemudian dia membisikkan kata-kata yang membuat Sabdo melihat Intan dengan sorot mata tidak percaya. Tidak mungkin. Kamu bercanda, kan? Bapak mengatakannya sendiri kepadaku, bahkan di hadapan ibu. Kenapa dia harus melakukan itu? Sabdo masih tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang baru saja dia dengar dari Intan. Konon, Bapak percaya selain Canguk Sono, di dalam keluarga Kuncoro juga terdapat gelar Ranum. Ya, Canguk Sono digunakan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Ranum untuk digunakan mempertahankan keutuhan anggota keluarga. Hal ini yang membuat keluarga Kuncoro begitu disegani di masa lalu. Namun, keluarga Kuncoro memiliki sisi gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Pernikahan antar saudara sendiri. Entah Sabdo harus bereaksi apa mendengar hal ini. Itu artinya memiliki kesempatan untuk menikahi Intan. Namun Intan menjelaskan lebih lanjut tentang aturan di dalam keluarga Kuncoro. Ranum tak boleh menikah dengan Canguk Sono. Hal ini sudah pernah diramalkan. Kalau Kuncoro memaksa Ranum menikah dengan seorang Canguk Sono, maka akibat yang ditimbulkan dari pernikahan ini adalah Intan melihat mata Sabdo sejenak. Pemusnahan seluruh keturunan Kuncoro. Sabdo terdiam sejenak. Lalu, apa maksudmu sebenarnya? Apa yang sedang ingin kamu sampaikan? Dari awal, yang bisa menikahiku hanya Pras Anom dan Batra. Tetapi setelah Pras Anom mati, berarti tinggal Batra yang akan menjadi suamiku.